music on the best station. 102.6 Maritim FM. Good morning, good morning. Maritim FM 102.6 Maritim FM. Ya, 102.6 FM Maritim Rasuni setiap hari Indonesia. Masih sabar, masih tegar ya di bukan di era ya, melainkan di musim pandemi COVID-19 ini. Pokoknya kita harus sabar nih. Tapi selain sabar, kita juga harus waspada, harus tetap tenang ya kan. Gak usah yang namanya ngerasa tertekan ataupun khawatir yang berlebihan ya saat maritim. Terlebih untuk kota Cirebon sendiri kan sudah PPKM di level 3 nih saat maritim ya. Tapi ini saat maritim perlu diketahui ya, saat maritim untuk kota Cirebon sendiri ini akan menerapkan ganjil genap ya setiap akhir pekan, dan juga berlaku untuk kendaraan luar kota atau plat nomor di luar Ciayu Majakuning, karena penerapan ini adalah PPKM level 3. Dan penerapan ganjil genap di wilayah kota Cirebon tidak berlaku untuk kendaraan yang plat luar kota, namun pengemudinya ber-KTP wilayah Cirebon. Kapolres Cirebon Kota KBP M. Fahri Siregar mengatakan pemberlakuan ganjil genap tersebut berlaku pada hari Sabtu dan Minggu, dan untuk kendaraan di luar Cinraya dan dimulai akhir bulan ini. Dari Kapolres Saat Maritim hari Rabu 9 Februari 2022 mengatakan ada 4 titik untuk pos pantau penerapan ganjil genap, adalah Bakorwil, Kalijaga, Penggung, dan juga Kedawung ya. Ditegaskan Kapolres juga Saat Maritim kebijakan GG ini atau ganjil genap ini tidak berlaku untuk kendaraan plat nomor di luar Ciayu Majakuning tetapi ber-KTP Kota Cirebon. Ingat ya, jadi tetap tenang ya. Selanjutnya beliau mengatakan Saat Maritim GG ataupun ganjil genap ini mulai pukul 6 pagi sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan pada sore hari hingga malam hari, tetapi untuk waktunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Dan gak hanya itu, Saat Maritim akan dilakukan juga pemantauan terhadap restoran, kafe, tempat hiburan malam, termasuk terkait batas waktu operasional. Dan lanjutnya beliau mengatakan Saat Maritim kami minta Satpol PP untuk memberlakukan sanksi. Masyarakat tetap tenang dan membantu untuk mematuhi aturan PPKM. Dikatakannya juga penerapan kebijakan ini merupakan bagian dari pengendalian mobilitas agar dari luar kota tidak banyak masuk ke kota Cirebon. Jadi untuk orang Cirebon aja ya Wak. Mohon maaf nih. Nah, Saat Maritim kemudian langkah lain juga yang akan diambil adalah mengoptimalkan kembali Satgas PPKM. Ada di tingkat kota gabungan TNI dan Polri dan juga tingkat kecamatan. Lanjutnya untuk yang di tingkat kota akan melakukan penegakan prokes dengan coverage area, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, pasar, dan hiburan malam. Selanjutnya sedangkan tingkat kecamatan coverage areanya pada kegiatan masyarakat di tingkat lokal, misalnya resepsi pernikahan. Nih ya. Apalagi nih bulan Rajab nih, banyak banget yang nikah ya. Gak hanya itu, Saat Maritim akan dilakukan juga nih kegiatan pembagian masker kepada masyarakat, dan juga Polres Cirebon Kota juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada warga yang isoman untuk warga berpenghasilan rendah. Tujuannya agar warga benar-benar isoman dan tidak berkeliaran di luar karena bisa menularkan COVID-19. Yes, itu dia Saat Maritim, tetap tegar, tetap sabar, tetap tenang, waspada juga itu perlu. Dan juga yang paling perlu, yang paling penting juga ini dia, selalu menerapkan protokol kesehatannya. Oke? Karena kita kan tanda kutip sudah lulus lah ya untuk menerapkan protokol ya, dalam artian kita sudah tidak asing lagi untuk memakai masker kemana-mana. Jadi jangan ada alasan ataupun tanda kutipnya bodoh amat gitu ya, bodoh amat lah, gue sih sehat gitu kan, gak usah pakai masker, itu salah ya Saat Maritim. Jadi kemanapun Saat Maritim harus pakai masker, dan juga bila perlu bawa masker cadangan. Oke, kita bisa ya untuk menuntaskan pandemi ini bersama-sama dengan selalu menerapkan protokol kesehatannya. Oke, dan pastinya juga buat Saat Maritim tetap semangat barengan lagi sampai jam 9 pagi. Khususnya untuk Ibu Ina di Pegambina, selamat pagi yang lagi stasiun nih Saat Maritim ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Menara Taman Aktivitas Radio Maritim. Tetap stay tune 102.6 Maritim FM. Ya, 102.6 FM Maritim Rasania setiap hari Indonesia. Ombak asmara Saat Maritim dari miliknya Ran nih.
sudah dipancarluaskan lewat 102.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia ya. Selamat pagi Om Owi yang lagi stay tune nih. Gimana kabarmu di sana? Apakah baik-baik saja? Semoga ya. Oke, by the way kita masih di Menara Sobat Maritim ya, teman aktivitas Radio Maritim masih di 1 jam pertama. Dan kali ini Anggi masih punya berita-berita seputar Cirebon ya. Dan sebelumnya memang yang kita ketahui bahwa kota Cirebon itu telah memberlakukan PPKM level 3 ya. Dan ini berdampak pada PM nih Sobat Maritim, atau pembelajaran tatap muka di semua sekolah dan tingkatan di kota Cirebon. Jadi nantinya di semua sekolah di tingkatan kota Cirebon ini akan diberlakukan pembatasan menjadi kapasitas 50%. Dan dari Sekda Kota Cirebon, Pak Agus Mulyadi mengatakan pemerintah kota Cirebon melaksanakan PPKM level 3 sesuai dengan Inmendagri 9 tahun 2022. Dan untuk pembelajaran tatap muka atau PTM ini terbatas menjadi 50% dan maksimal 4 jam. Ketentuan PTM terbatas di kota Cirebon ini mulai berlaku hari ini ya Sobat Maritim, Kamis 10 Februari 2022 dan sudah disosialisasikan ke seluruh sekolah. Adapun hingga saat ini tercatat sudah 68 orang yang terinfeksi COVID-19 di tengah pemberlakuan PTM untuk semua jenjang pendidikan dan sekolah negeri maupun swasta. Namun ada juga sekolah yang memberlakukan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh secara penuh karena peningkatan kasus yang sangat signifikan. Dua sekolah tersebut adalah SMA 1 Kota Cirebon dengan jumlah kasus 12 orang dan SDN Kebon Baru dengan jumlah kasus 19 anak ya Sobat Maritim. Dan selanjutnya dari Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 Jawa Barat Wilayah Cirebon, Esther Miori Dewayani mengatakan KCD atau Kantor Cabang Dinas ini akan mengikuti kebijakan dari pemerintah kota. Beliau mengatakan kebijakan dari Pemkot kami terapkan untuk sementara berdasarkan kesepakatan sekolah dengan 50% dan 4 jam pelajaran. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan nantinya ada perkembangan terbaru sesuai dengan kasus COVID-19. Ya, terkait kasus di SMAN 1 Kota Cirebon ya, Esther mengungkapkan pihak sekolah sudah sepenuhnya memberlakukan PJJ, kemudian siswa yang menjadi kontak erat dilakukan tes PCR susulan. Sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan dari jumlah 12 kasus tersebut masih ada penambahan. Ya semoga sih nggak ada ya. Seperti diketahui Sobat Maritim, sampai dengan Selasa 8 Februari 2022 tercatat sudah ada 154 kasus positif COVID-19 di kota Cirebon. Dari jumlah tersebut terdapat 6 kasus kesembuhan. Dengan demikian total kasus COVID-19 di kota Cirebon telah mencapai 12.988 orang ya. Semoga sih dari 6 kasus kesembuhan semoga 7, 8, 9, 10 ya sembuh semuanya sampai 0 kasus COVID-19 di kota Cirebon dan bahkan di seluruh dunia ya Sobat Maritim, karena Anggi juga udah lelah Bang Toyib. Maka dari itu Sobat Maritim, hayu ya. Kita selalu menerapkan protokol kesehatannya, jangan lupa selalu pakai masker dan juga pinter-pinter jaga kesehatannya. Dan ini yang perlu diingat juga, kalau memang yang gak ada keperluan ya udahlah di rumah aja, nggak usah warawiri, nggak usah sok sibuk gitu. Kalau nggak ada perlu banget ya udah di rumah aja gitu ya. Untuk adik-adik tercinta PJJ maupun PTM 50% ataupun belajarnya cuma 4 jam, pokoknya tetap semangat aja. Jadikan diri kita itu menjadi generasi yang baik ya, generasi bangsa yang bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Pokoknya apalagi buat Sobat Maritim adalah seorang generasi 4G ya. Dimana harus pintar dan kuat dan cerdas, pokoknya bermanfaat bagi bangsa, nusa dan bangsa ya. Oke, tetap semangat barengan lagi sampai jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Menara, teman aktivitas Radio Maritim. Ya, 120.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Bersenang play dari miliknya Glenn Fredly featuring Dewi Persik ya, Hikayat Cintaku. Selamat pagi Om Owi yang lagi sarapan nih. Anggi persembahkan kidung ini untuk yang lagi sarapan ya.
Oke Sobat Maritim, by the way kita sudah memasuki di 2 jam terakhir ya. Di menit ke-5 lepas pukul 7 pagi nih Sobat Maritim. Itu artinya udah siang tapi mataharinya entah kemana ya. Mungkin lagi sarapan juga bareng Om Owi ya. Oke deh, sambil apa ya, sambil sarapan dan mungkin sambil siap-siap untuk beraktivitas, Anggi lanjutin lagi bacain berita-berita seputar kota Cirebon. Dan kali ini Anggi punya berita selanjutnya datangnya dari Indramayu nih Sobat Maritim. Dan sebelum ke berita, Anggi ingetin untuk Sobat Maritim untuk tetap hati-hati dan juga pintar-pintar jaga kesehatannya ya. Karena menurut BMKG sendiri sampai awal April dan mungkin akhir Maret ya, cuaca diperkirakan mengalami hujan deras dan cukup ekstrim ya Sobat Maritim. Dan perlu diingat untuk tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan nih Sobat Maritim. Karena dilansir dari Fajar Cirebon Sobat Maritim, untuk kasus DBD di Indramayu ini meningkat nih Sobat Maritim. Ya, selain angka kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu meningkat, kasus DBD atau demam berdarah denggi ini di Kabupaten Indramayu juga mengalami lonjakan. Masyarakat pun diminta waspada dengan menggalakkan upaya pencegahan. Dan dari Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Pak Dede Setiawan menyebutkan sepanjang Januari 2022, kasus DBD di Kabupaten Indramayu tercatat ada 32 orang. Dan dari jumlah itu Sobat Maritim tercatat ada 2 orang yang meninggal dunia. Menurut Pak Dede juga jumlah kasus itu mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan kasus DBD pada bulan yang sama tahun sebelumnya atau Januari 2021. Ya, saat itu Sobat Maritim jumlah kasusnya hanya 17 orang tanpa kematian. Dan beliau mengatakan pada hari Selasa 8 Februari 2022, mengatakan kami minta masyarakat untuk apalagi dengan kondisi curah hujan yang tidak menentu seperti sekarang, kadang panas, kadang hujan. Dan dengan kondisi curah hujan seperti itu Sobat Maritim, lanjut Pak Dede juga mengatakan sangat memungkinkan timbulnya genangan air. Dan menurutnya genangan air di tempat-tempat tertentu bisa menjadi tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti penyebar DBD itu sendiri Sobat Maritim. Nah, untuk mencegah penyebaran DBD, hal yang paling penting itu dilakukan adalah tindakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN berupa 3M+. Sedangkan untuk fogging atau pengasapan hanya bisa memutus penularan nyamuk dewasa sementara waktu. Adapun 3M itu adalah menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dan sedangkan plusnya itu adalah dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan tambahan. Sebelumnya imbauan terhadap kewaspadaan DBD ini juga disampaikan Ketua PMI Kabupaten Indramayu Sejati. Dia juga mengatakan kenaikan kasus DBD ini menyebabkan meningkatnya permintaan trombosit darah. Mulia juga menyebutkan sejak awal hingga pertengahan Januari 2022, permintaan trombosit darah rata-rata mencapai 10-12 labu per hari. Dan jumlah itu melonjak tinggi dibandingkan kondisi normal yang hanya di kisaran 3 labu per hari. Dan pokoknya hati-hati nih Sobat Maritim ya, karena saat cuaca panas dan hujan silih berganti, ini banyak DBD. Jadi kita harus pintar-pintar jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan lingkungan ya Sobat Maritim. Sampah-sampah di depan rumah ataupun di ya pokoknya di sekeliling kita lah ya. Minimalnya itu dimulai dari tempat tidur kita, diusahakan untuk bagaimana caranya tidak adanya sarang nyamuk itu ya. Sekarang deh pokoknya yang lagi di rumah juga mungkin langsung cek juga apakah kamar mandi ataupun kolamnya itu ada jentik-jentik atau tidak. Harus ya. Oke Sobat Maritim, itu dia. Semoga sih untuk kasus DBD ini benar-benar harus diperhatikan ya. Karena ngeri juga ya, karena penularannya itu juga cepat. Oke Sobat Maritim, tetap semangat aja barengan Anggi ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, masih ada banyak berita-berita selengkapnya. Tentunya masih di Menara Teman Aktivitas Radio Maritim. Maritim FM 102.6.
Maritim FM. Oke, 102.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Kotak Saat Maritim mati rasa. Waduh, ini makjelep banget ya Saat Maritim kidungnya. Makjelep itu apa ya? Maksudnya tuh ngena banget gitu ya. Pokoknya dari kidung ini mungkin Anggi bisa ngasih apa ya? Sedikit motivasi aja sih buat Saat Maritim Ciela. Motivasi pagi hari ini kita adalah pokoknya segala sesuatu itu kita harus bicarakan dengan baik-baik ya. Entah itu dalam sebuah hubungan suami istri ataupun hubungan teman kerja, teman main atau teman hidup sekalipun ya. Pokoknya ada sesuatu yang dimana kita ngerasa tidak nyaman ya bisa dibicarakan baik-baik ya. Jangan sampai ada kekerasan. Oke. Dan ini jangan sampai terjadi seperti di Tangerang nih Sobat Maritim. Ada ada kejadian di mana suami membacok istrinya Sobat Maritim berinisial NW 54 tahun hingga tewas tengah dalam perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, Banten nih Sobat Maritim. Dari Kapolres Metro Tangerang Kota Komarudin saat dihubungi Sobat Maritim hari Rabu 9 Februari 2022 mengatakan masih dalam perawatan, kondisi masih di rumah sakit. Jadi untuk pelaku N 56 tahun juga mengalami luka di bagian kepala dan leher nih Sobat Maritim. Ya, terkait luka, Komarudin menjelaskan bahwa pelaku mengalami luka di beberapa anggota tubuhnya. Beliau mengatakan pelaku mengalami luka di kepala bagian belakang, kemudian di leher, kemudian di jari-jari tangan ya. Nah, kendati demikian, dia menuturkan pelaku masih dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kondisi atau pelaku masih mampu menceritakan bagaimana kejadian awal mula, kenapa sampai terjadi cekcok dengan sangat jelas lugas menceritakan. Komarudin juga menuturkan saat ini pelaku masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum masuk ke tahap berita acara pemeriksaan atau BAP, nanti setelah kita BAP baru mungkin nanti kita naikin jadi tersangka atau bagaimana, kan belum bisa kita mintai keterangan begitu ya. Selanjutnya, sebagaimana diketahui Sobat Maritim, aksi berdarah ini terjadi di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang pada Selasa 8 Februari 2022 pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam peristiwa ini polisi mengamankan 2 buah senjata tajam yaitu sebilah golok dan pisau di TKP. Infonya sih Sobat Maritim, katanya si pelaku ini tidak terima karena sering dimarahin ya sama si istri. Ya itu dia ya. Begitu dimarahin, setan lewat, ada pisau ataupun sebilah golok, udah deh. Nauzubillah ya Sobat Maritim. Jadi ini buat Sobat Maritim, hati-hati ya dalam berucap mungkin dan juga bersikap. Pokoknya kita harus cooling down, intinya harus tetap tenang dan juga ya banyakin istighfar lah buat kalian yang seorang muslim ya. Karena kita nggak tahu dan ini sangat disayangkan sekali ya Sobat Maritim. Dimana suami istri itu harus harus melakukan komunikasi yang baik dan juga dimana harus di dalamnya itu adalah ada sakinah mawaddah warahmah ya nggak sih? Ya oke, bisa ya Sobat Maritim bisa bersikap lebih baik lagi, apalagi di bulan penuh kasih sayang ini Sobat Maritim, sebentar lagi Valentine Days, dimana Sobat Maritim di luar sana mungkin sedang mempersiapkan coklat-coklat ataupun mempersiapkan surprise untuk orang tercinta ya. Anggi tungguin aja deh. Pede banget. Oke, jangan kemana-mana ya Bos Sobat Maritim, pastinya masih ada banyak berita-berita lainnya yang lebih menarik lagi. Tetap di Menara barengan Anggi sampai jam 9 pagi. Good morning, Maritim FM. Ya, 102.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Good morning, selamat pagi nih Sobat Maritim. Untuk yang mungkin sudah mulai beraktivitas ya, Anggi doain aktivitasnya berjalan dengan lancar nih. Dan pastinya kita masih dalam program Menara Teman Aktivitas Radio Maritim barengan Anggi sampai jam 9 pagi. Dan hari Kamis itu Anggi tuh ngerasa seneng aja karena sebentar lagi weekend. Aduh, masih lama, masih ada hari Jumat ya. Hari
hari Kamis ini beneran deh manis banget karena pagi-pagi udah mungkin di beberapa daerah kota Cirebon diguyur hujan ataupun gerimis rintik-rintik ya. Dan sampai detik ini cuaca ataupun awan itu masih mendung ya Sobat Maritim ya. Tapi gak jadi masalah, tetap semangat aja deh buat Sobat Maritim ya. Dan pastinya buat yang belum sarapan dulu ya. Oh iya, buat Sobat Maritim juga nih, jangan lupa awal bulan ini untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ya. Apalagi buat Sobat Maritim yang punya baby, di Clandismart itu ada perlengkapan bayi juga deh. Beneran deh, pokoknya bener-bener lengkap, lengkap banget. Apalagi yang sedang mencari kado untuk temennya yang habis lahiran, ini perlengkapan bayi di Clandismart bener-bener lengkap dan juga murah ya. Pokoknya nggak mau tahu ya, Anggi ingetin buat Sobat Maritim segera kunjungi Clandismart terdekat karena sampai detik ini masih ada banyak promo mingguan menarik, apalagi di promo periode tanggal 8 sampai 14 Februari 2022. Nih ya, ada harga spesial nih seperti teh kotak ukuran 200 ml dengan harga Rp2.600 aja, kopi goreng spesial 80 gram dengan harga Rp4.000. Dan juga beras merek Fortune 5 kg dengan harga Rp57.700. Kalau di luar sana itu mencapai Rp60.000 loh. Kalau di Clandismart beras 5 kg Rp57.700 nih. Dan juga ada minyak kemasan pouch ukuran 1 liter ya merek Sania dengan harga Rp14.000. So Good Dino Bars Original 200 gram dengan harga Rp18.100. Lifebuoy Lemon Fresh 85 gram dengan harga Rp2.700. Ekonomi pencuci piring liquid 500 ml dengan harga Rp10.900. Dan juga harga spesial untuk Night Special Softpack isi 250 sheet dengan harga Rp13.500. Dan gak hanya itu Sobat Maritim, Clandismart ada Evamed diskon 20%, fashion juga diskon 20%, pakaian dalam wanita nih di Clandismart diskon 10% ya. Stroller baby juga nih ada diskon 10%, baby basic diskon 10%, dan ini untuk item tertentu dan tentunya sesuai syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan juga Clandismart bisa belanja lebih mudah nih Sobat Maritim ya, menggunakan virtual member Clandis. Caranya tinggal download via App Store atau Play Store. Atau lebih serunya lagi nih, langsung aja kunjungi Clandismart terdekat ya. Untuk orang Cirebon nih, di Jalan Tuparef nomor 56 Cirebon, Jalan Oto Iskandar Dinata Karangmulia Plumbon. Dan orang Kuningan ada juga nih Clandismart di Jalan Siliwangi nomor 11 Cirendang Kuningan ya. Orang Brebes gak usah jauh-jauh ke Cirebon, di Brebes juga ada ya. Di Jalan Gajah Mada Limbangan Wetan Brebes. Dan mungkin orang Cirebon yang ada di Brebes, Clandismart juga di sana ada ya. Ingat, kalau di Brebes Jalan Gajah Mada Limbangan Wetan Brebes ya. Oke, buat Sobat Maritim ingin belanja murah dan nyaman, Clandismart terlengkap, termurah. Ada lagi yang positif 6 melakukan swab masal lagi. Pelaku perjalanan ada transmisi lokal, kita cek positif juga. Tolong protokol kesehatan terus-menerus gencar-gencaran kepada masyarakat. Potensi penularan COVID-19 di Jawa Barat bisa dihentikan dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Selalu lakukan 3M dan 1T. 3M dan 1T. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan secara berkala, menjaga jarak minimal 1 meter, dan hindari kontak fisik dengan orang lain. Tidak berkerumun atau hindari keramaian massa. Jangan lupa membawa hand sanitizer atau tisu basah untuk kebersihan darurat jika tidak ada fasilitas cuci tangan. Selalu disiplin dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan adalah hal terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat terbebas dari COVID-19. Pesan ini dipersembahkan oleh Humas Jabar dan PR SSNI Jawa Barat. Oke, balik lagi barengan Anggi Gupi Sobat Maritim di 102.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Dan pastinya kita masih dalam program Menara Teman Aktivitas Radio Maritim. Aurel Hermansyah Sobat Maritim, separuh jiwaku pergi. Aduh, pergi kemana? Kalaupun memang iya pergi, nih Anggi balik lagi ya, nggak pergi kemana-mana kok. Oke Sobat Maritim, waktunya Anggi mau kasih berita olahraga nih Sobat Maritim. Dan ini ada kabar gembira ya Sobat Maritim. You know, sirkuit Mandalika, yes, bener banget ya. Sebentar lagi akan adanya tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika yang insya Allah berlangsung besok ya. Tanggal 11 sampai 13 Februari 2022.
Namun nih Sobat Maritim, ada yang bikin kita menarik nih Sobat Maritim, pastinya antusiasme masyarakat Indonesia menyambut ajang di atas begitu terlihat nih Sobat Maritim. Dan sampai-sampai untuk FR ataupun Valentino Rossi pun dibanjiri netizen nih yang katanya banyak membujuk dia itu untuk datang ke sirkuit Mandalika. Tapi kan si VR ini, si The Doctor ini kan udah off ya. Namun sayang sekali ya Sobat Maritim. Dan daya tarik Valentino Rossi memang belum luntur ya Sobat Maritim, walaupun dia itu sudah off ataupun sudah pensiun ya. Dan hal itu terlihat dari beberapa netizen Indonesia nih yang turut membanjiri kolom komentar salah satu postingan Instagram pribadi Valentino Rossi @valeyellow46 nih. Padahal nih dia tuh ngeposting tidak bersinggungan dengan MotoGP, melainkan postingan yang diunggah itu adalah ketika Valentino Rossi sedang bermain motocross di Cross Park Cavalara, Italia. Banyakan dari netizen Indonesia nih meminta untuk Valentino Rossi untuk datang ke Indonesia. Seperti akun @rizky_abdul_p nih katanya, Vale come to Indonesia katanya. Dan juga ada @my_cimay_rossi Hendra. Wah ini kayaknya fansnya Rossi sejati ya. Apa Rossi Hendra ini adalah nama orang tuanya atau siapa nggak tahu ya, yang turut memberikan komentar yang katanya tuh Rossi datang dong ke Indonesia Mandalika nih gitu kan. Dan juga ada lagi nih dari Rina Pradipta yang berharap dihampiri Valentino Rossi di Mandalika. Dia bilang sini ke Mandalika susulin Marini ya. Ini Marini ini adalah timnya ya di timnya si Valentino Rossi, bukan Marini Zumarnis ya, beda. Jadi Sobat Maritim, untuk diketahui nih, Valentino Rossi memang tidak akan mengaspal di sirkuit Mandalika ya. Hanya saja The Doctor, julukan Valentino Rossi ini akan tetap berkecimpung di dunia balap MotoGP ya. Ia diketahui sebagai pemimpin dari tim debutan bernama VR46 ya, dan di situ ada Marini ya, ataupun Luca Marini dan Marco Bezzecchi ya. Dan ia juga akan banyak membimbing rekan-rekannya dan para juniornya di tim ini. Itu dia Valentino Rossi juga langsung membimbing dua pembalapnya di kelompok motor lebih dekat. Mungkin tidak tahu apa-apa tentang itu. Kira-kira nih saat mereka ya, si VR ini atau Valentino Rossi Mandalika untuk mendampingi timnya ya. Padahal si Luca Marini ini kan datang ya ke Mandalika, dan katanya Valentino Rossi juga memilih ke Italia karena pada hari Rabu mendatang nih, minggu depan 16 Februari 2022, katanya sang pacar Francesca Sofia Novello ini bakal melahirkan buah cinta mereka. Ya semoga diberikan kelancaran aja deh untuk VR. Mungkin sempetin dong besok lah atau enggak nanti sore deh ya, datang ke Mandalika. Kayaknya apa ya, aduh excited banget kali ya. Oke deh, itu dia Sobat Maritim berita olahraga kali ini, dan semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya. Dan kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan juga mendukung ya, dan juga welcome to Indonesia untuk semua para pembalap MotoGP ya. Semoga tidak kepanasan, tidak kegerahan karena mereka kebanyakan katanya excited ya untuk keindahan Lombok dan juga Indonesia, dan juga panasnya Indonesia mereka tetap menikmatinya, dan segarnya air kelapa muda. Mantep. Oke Sobat Maritim, jangan kemana-mana, masih di Menara ya, banyak berita-berita lainnya yang lebih menarik lagi. Tetap di 102.6 FM Maritim Rasonia, setiap hari Indonesia. Balik lagi barengan Anggi Gupini Sobat Maritim. Anggi gak akan meninggalkan Sobat Maritim sendirian ya. Tenang aja, Anggi masih menemani Sobat Maritim dalam program Menara Teman Aktivitas Radio Maritim ya. Dan kita sudah memasuki di 1 jam terakhir nih. Tentunya Anggi masih ada berita-berita terbaru di pagi hari ini Sobat Maritim. Ya, di 1 jam terakhir ini Anggi punya berita yang cukup menggemaskan ya Sobat Maritim.
terkait adanya pembatasan COVID-19 ataupun pengetatan pembatasan COVID-19. Ternyata ini bukan hanya di kota Cirebon saja di Sobat Maritim ya, melainkan di Hong Kong, dan ini karena akan diberlakukannya pengetatan pembatasan COVID-19, dari warga Hong Kong ini dilaporkan menyerbu tukang pangkas rambut hingga salon nih Sobat Maritim. Ya, setidaknya 5 salon kecantikan di pusat Hong Kong diklaim telah penuh dipesan dalam beberapa hari ke depan. Dan dari seorang pria bermarga Chung kepada AFP sambil menunggu giliran potong rambut pada hari Rabu 9 Februari 2022 mengatakan, pemerintah mengatakan penutupan ini sementara, tetapi siapa yang tahu kapan dibuka lagi. Rasanya seperti kita kembali ke awal pandemi. Ini sangat mengecewakan, katanya Sobat Maritim ya. Dan pada Selasa 8 Februari 2022, Hong Kong mencatat 625 infeksi COVID-19 baru, dan jumlah itu mencatat kasus harian Hong Kong, mencatat rekor kasus harian Hong Kong, dan meski kecil dibandingkan wabah yang terjadi di dunia. Dan tidak seperti sebagian negara lain nih Sobat Maritim di dunia yang memilih beradaptasi dengan COVID-19, Hong Kong memang malah memperketat pembatasan virus corona lagi nih Sobat Maritim. Ya, dari pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam menetapkan pemeriksaan massal COVID-19 ini di sejumlah wilayah dengan tren infeksi melonjak, termasuk Discovery Bay. Dan Lam juga mengumumkan penutupan situs-situs keagamaan, salon, dan juga pangkas rambut per Kamis 10 hari ini berarti dong ya kan, 10 Februari 2022. Pertemuan di dalam ruangan juga tidak boleh lebih dari 2 keluarga. Namun sebagian warga Hong Kong mengaku frustasi dengan situasi di mana, dan rasa frustasi itu pun diungkapkan beberapa warga Hong Kong ke media sosial. Ada seorang warga ya, dalam surat terbuka itu dia bilang, dan dia menulis ya, kami telah melakukan semua yang Anda minta, katanya. Kami duduk dengan tenang di rumah ketika kesehatan mental menghantui kami, dan telah menelan korban ketika keluarga terkoyak dan bisnis tutup karena itu semua dengan harapan Cina membuka kembali perbatasan kami. Surat terbuka itu pun menjadi viral, katanya. Anda ataupun pemerintah telah mencoba selama 2 tahun dan gagal. Kapan Anda akan berhenti menyandera warga kota ini? Ini bahasanya menyandera loh. Selanjutnya Sobat Maritim, pengetatan pembatasan pun memicu fenomena panic buying di berbagai supermarket besar di Hong Kong. Hampir 90% produk dan pasokan makanan Hong Kong bergantung pada Cina yang akan kena imbas jika pembatasan terus diperketat. Kenaikan kasus harian COVID-19 pun memicu kekhawatiran warga akan ada hambatan pasokan makanan akibat pembatasan yang mungkin diterapkan pemerintah ke depannya. Dan sepertinya pemerintah tidak siap sama sekali, dan kami warga biasa hanya bisa menjaga diri kami sendiri. Dan salah satu warga juga termasuk di antara kerumunan pembeli supermarket yang memburu sayur dan juga daging segar. Pemerintah sebelumnya juga sudah mengumumkan bahwa stok sayuran dan juga buah Hong Kong telah berkurang sekitar 1/3. Ya, Sobat Maritim, selanjutnya pemerintah sebelumnya juga sudah mengumumkan bahwa stok sayuran dan buah Hong Kong telah berkurang sekitar 1/3, dan kekurangan pasokan tersebut pun membuat harga sembako di pasar basah melonjak drastis. Beberapa supermarket juga sudah mengalami kelangkaan hingga rak-rak produk banyak yang kosong melompong nih. Chom Yum Sobat Maritim, sayuran hijau yang populer dalam masakan Cina, bahkan dihargai $25 Hong Kong atau sekitar Rp66.050 untuk setengah kilo saja, dan harga itu melonjak 2 kali lipat dari biasanya. Ada juga seorang pemilik kios sayur Sobat Maritim mengatakan bahwa barang dagangannya sempat kekurangan sejak awal pekan ini, dan ia namun mengatakan jual saat ia telah pulih dan cukup untuk saat ini, dan katanya mudah-mudahan keadaan bisa kembali normal. Saya tidak tahu berapa lama kita bisa terus seperti ini, dan situasi panik buying juga terjadi ketika awal pandemi muncul dari daratan Cina sekitar akhir Desember 2019. Itu dia Sobat Maritim, berita dari Hong Kong ya, dan mungkin
kita tetap semangat aja, tetap positive thinking. Kalau untuk masalah panic buying sebenarnya sih, apalagi buat sobat maritim yang mungkin sempat ataupun sedang panic buying untuk membeli minyak goreng ya, contohnya nggak usah panic buying ya sobat maritim, karena dari pemerintah Indonesia juga akan memberi stok yang aman lah ya untuk masyarakat ya. Maka dari itu sobat maritim tetap menerapkan protokol kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga pinter-pinter jaga kesehatannya ya. Kesehatan diri, kesehatan dan juga kebersihan lingkungan juga itu perlu ya sobat maritim. Oke, barengan Anggi sampai jam 9 pagi ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Menara Teman Aktivitas Radio Maritim. FM 102.6 Maritim FM 102.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Balik lagi barengan Anggi di Menara Sobat Maritim, teman aktivitas Radio Maritim. Makin siang makin semangat ya Sobat Maritim, barengan Anggi sampai jam 9 pagi. Walaupun ini cuacanya masih berasa dingin ya Sobat Maritim, tapi gak jadi masalah ya. Kan bisa ngopi, bisa ngeteh ya. Pokoknya cari di mana bisa membuat sobat maritim itu merasa hangat ya. Nggak usah ngopi sih, kalau pengen nggak ada kopi jangan maksain, cukup dengerin suara merdunya Anggi juga itu bikin hangat sih. Peres banget ya. Oke sobat maritim yang lagi di perjalanan nih, hati-hati di jalan ya, tetap fokus, saling menghargai satu sama lain dengan tidak menerobos lampu merah ya, dan juga pokoknya tetap mentaati peraturan lalu lintas yang ada ya, dan juga surat-surat yang perlu dibawa harus dibawa ya sobat maritim. Oke, by the way sobat maritim masih ada banyak ya, masih ada berita selanjutnya ya, dan ini masih ngobrolin tentang berita internasional. Dan ini semoga sih tidak terjadi di Indonesia ya sobat maritim. Karena apa? Karena ini ada seorang biarawati yang mencuri uang sekolah sebesar 12 miliar rupiah saat maritim. Wow, 12 miliar itu untuk apa sih, Mak? Katanya sih untuk bayar judi. Nauzubillah ya saat maritim. Oh my god. Oke saat maritim, di California ya, ada Mary. Bukan Mary Yu ya, bukan, tapi Mary Margaret adalah seorang pensiunan biarawati yang mengakui telah melanggar hukum dengan mencuri uang sebesar 835.000 US dollar atau 12 miliar rupiah dari sebuah sekolah di California tempat dia bekerja untuk mendanai aktivitas judinya. Ya, Mary ini 80 tahun sobat maritim akan menghabiskan 1 tahun dan 1 hari ya di penjara karena penipuan kawat dan pencucian uang. Katanya dia bilang, saya telah berdosa, saya telah melanggar hukum dan saya tidak punya alasan. Dan selama lebih dari 1 dekade Mary ini menggelapkan dana dari uang sekolah dan sumbangan ke sekolah Katolik Santa James tempat dia bekerja menjadi kepala sekolah. Dia juga kemudian menginstruksikan karyawan sekolah lain untuk mengubah dan menghancurkan catatan keuangan untuk menutupi kejahatannya. Aduh, mungkin ini karyawannya mendapatkan tekanan ya. Uang yang menurut jaksa bisa menutupi biaya sekolah untuk lebih dari selusin siswa dihabiskan untuk perjalanan ke kasino dan liburan untuk Mary dan juga teman-temannya. Skema itu terungkap selama audit setelah Mary pensiun pada 2018. Saat mengumumkan hukumannya, Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat Otis mengatakan dia menimbang hukuman terhadap permohonan pengampunan dari keluarga Katolik yang anak-anaknya dia diajar di Santa James, dan dia juga memerintahkan Mary untuk menghabiskan 12 bulan dan 1 hari di balik jeruji besi dan membayar kembali uang sekolah sebesar 835.000 US dollar atau sekitar kurang lebih 12 miliar rupiah ya. Dan Mary juga ini mengatakan kepada hakim bahwa dia sangat menyesal dan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mencoba mengikuti lebih dekat jejak Kristus. Sementara itu, pengacaranya mengatakan dia menderita penyakit mental yang mengaburkan penilaiannya.
Itu dia Sobat Maritim, semua apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan ya. Pun sama dengan Mary ini, tidak ada kata usia tua ataupun sudah masih kecil sekalipun, kalau dia salah ya udah harus dipertanggungjawabkan di Sobat Maritim. Oke, jadi memang dia harus menyesal ya, tapi tetap harus menjadi lebih baik lagi ya Ibu Mary. Dan katanya dia juga memang menyesal ya Sobat Maritim, tapi untuk 12 miliarnya segera dibayarkan ya. Kasihan juga itu sekolahnya ya. Ini nilai yang cukup ya, banyak sekali 12 miliar. Kalau beliin bakso beserta mie ayam kan berapa mangkok coba kan. Oke, itu dia Sobat Maritim, jangan kemana-mana ya. Nanti Anggi bakal balik lagi. Tetap di Menara Teman Aktivitas Radio Maritim. Yang belum sarapan, buruan deh di sarapan heula. Dan jangan lupa mandi dulu ya sebelum sarapan. Oke, selamat stay tune ya, selamat bergabung aja. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102.6 FM Maritim Prasonia setiap hari Indonesia. Ya, 102.6 FM Maritim Prasonia setiap hari Indonesia. Aku, apa kamu nih? Kamu aja deh, karena kamu selalu bikin Anggi tuh kesem-sem aja gitu bawaannya. Oke, Sobat Maritim, masih di Menara ya, teman aktivitas Radio Maritim. Dan Anggi ucapin selamat pagi nih buat Sobat Maritim yang baru stay tune ya. Jangan lupa juga nih untuk selalu dengerin terus Menara ya, setiap hari pukul 6 sampai 9 pagi nih Sobat Maritim. Dan by the way, buat Sobat Maritim juga jangan lupa nih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan juga perlengkapan bayinya hanya di Klendi-Smart. Kunjungi Klendi-Smart terdekat karena banyak promo mingguan menarik, apalagi di promo periode tanggal 8 sampai 14 Februari 2022. Ada harga spesial seperti teh kotak ukuran 200 ml ya dengan harga Rp2.600 dan juga Aqua 600 ml dengan harga Rp2.000. Gary Salut Malkis Coconut 110 gram dengan harga Rp6.100. ABC sambal bawang pedas 275 ml dengan harga Rp9.900. Dan juga untuk Februari ini biasanya orang nyari-nyari coklat ya, atau coklat nih di Klendi-Smart. Ini ada coklat Silver Queen ya, milk coklat almond 65 gram dengan harga Rp11.900 aja. Dan juga tisu Montis isi 250 dengan harga Rp7.500. Nuvo Family Liquid Soap hijau 60 ml dengan harga Rp1.900. Minyak telon lang plus 15 ml dengan harga Rp4.900. Dan Ciptaden Pasta Kulmin 190 gram dengan harga Rp8.100 aja. Dan gak hanya itu, Klendi-Smart juga ada Evamed dengan diskon 20%, fashion diskon 20%, pakaian dalam wanita diskon 10%, stroller baby diskon 10%, baby basic diskon 10%. Dan ini untuk item tertentu, syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan menariknya lagi nih buat Sobat Maritim yang pengen belanja lebih mudah, jangan lupa menggunakan virtual member Klendis. Silakan Sobat Maritim download via App Store atau Play Store, atau langsung kunjungi segera Klendi-Smart terdekat di Jalan Tuparev nomor 56 Cirebon, Jalan Siliwangi nomor 11 Cirendang Kuningan, Jalan Oto Iskandar di Nata Karangmulia Plumbon, dan Jalan Gajah Mada Limbangan Wetan Brebes. Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi-Smart, terlengkap, termurah. Good morning. Maritim FM 102.6. Maritim FM. Balik lagi barengan Anggi Gupi sampai jam 9 pagi nih Sobat Maritim. Tapi bukan maksudnya Anggi meninggalkan Sobat Maritim semuanya ya, karena memang kita sudah di penghujung acara nih Sobat Maritim ya. Oke, Anggi ucapin terima kasih banyak nih buat Sobat Maritim yang sedari tadi nemenin Anggi siaran ya. Pokoknya tetap dengerin terus Menara Teman Aktivitas Radio Maritim setiap hari, setiap pagi pukul 6 sampai 9 pagi. Dan seperti biasa nanti setelah ini kita dengarkan Ruang Publik KBR
bersama Yayasan Pendidikan Astra ya Sahabat Maritim. Dan hari ini tepatnya tanggal 10 Februari 2022 hari Kamis pukul 9 pagi sampai 10 pagi nanti kita akan ngebahas tentang kampus mengajar kemitraan YPA MDR untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia bersama narasumber Bu Herawati Prasetyo adalah Ketua Pengurus YPA MDR ya, dan juga Dr. Iwan Setiawan, Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga, Jawa Tengah ya. Sahabat Maritim juga bisa YouTube Berita KBR dan line interaktif di nomor 0812 118 8181 dan juga telepon bebas pulsa di nomor 0800 24 57 893. Ruang Publik KBR ini bisa didengarkan di 100 radio jaringan dan pastinya di radio kesayangan kita di 102.6 FM Radio Maritim Rasonia Cirebon. Anggi ucapin selamat pagi ya, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan pastinya buat Sahabat Maritim tetap stay tune 102.6 FM Maritim Rasonia setiap hari Indonesia. Anggi yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat, positive thinking dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best music on the best station. 102.6 Maritim FM.